Halo, jadi selamat datang di channel ini. Ini adalah tutorial pertama ya tentang After Effects. Jadi yang mohon maklum kalau agak belibet karena ini tanpa skrip. Jadi benar-benar kita murni belajar bersama ya. Oh ya, jadi langsung aja. Ya, mungkin pada part ini, video kali ini kita akan membahas tentang layout sama workspace, sama timeline, sama project panel, dan dasar-dasarnya lah pokoknya. Ntar ada dasar part 2 nya lagi. Jadi yang dasar pertama aja dulu. Untuk awal kita akan disambut dengan seperti ini tampilannya, atau mungkin gua close aja di sini. Salah yang di close. Close project. Malahan ya nggak bisa kali ya di ke awal banget gitu. Sebentar, mungkin ada caranya gitu buat benar-benar ke awal. Nggak ada kayaknya, berarti harus kita tutup dulu. Oke, kita tutup deh. Ada beberapa rekaman. Bukannya di sini gue punya beberapa After Effects sih, tapi kita belajar dengan yang After Effects 2020. Nah, ini tampilan yang 2020 kita buka dulu. Semoga suaranya masuk sih. Mana nih tampilan awal? Halo. Nah, ini karena di sini gue punya beberapa project, jadi di sini ada recent project gue. Welcome to After Effects gitu. Welcome buat yang baru belajar. Nah, untuk ini kita bisa milih antara kita new project, kalau masih belum punya kan new project, atau kita tutup aja di sini, nggak masalah ya. Kan ada tombol silang di sini. Klik aja, klik kiri. Nah, kita bisa pakai project yang ini aja dulu. Jadi di sini, oh ya, ini tampilan workspace gua ya. Kita reset ke default dulu. Nah, untuk workspace sendiri itu bisa di custom ya. Mau kita kayak gimana? Misalkan, ini kan di sini ada tampilan project gitu. Kalau bisa sih di sini jangan diubah-ubah ya. Paling yang kita ubah itu yang di sini aja nih. Ini ada audio. Audio itu penting gak penting ya. Ini bisa kita tutup, misalkan kita close panel. Nah, preview ini bisa aja dibiarin, nggak apa-apa, nggak masalah. Info ini penting gak penting juga, sebenarnya lebih kepada gak penting, jadi kita bisa tutup. Ini ya untuk mengatur workspace biar lebih lega gitu. Align, library, so ini biarin aja dulu. Karakter. Nah, untuk pengenalannya, oke, gua kenalin dulu. Udah, nih sisain aja nggak apa-apa, udah cukup dikit ya. Nah, di sini ada namanya project ya, kita zoom. Ini by magnifier. Sini ada project namanya. Oh, sebelum situ mungkin kita ke toolnya dulu. Sini ada toolnya, atau di sini ada file. Ada buat bikin new project tadi. Tapi karena di sini kita emang udah new project, jadi ya nggak usah lagi new project ya. Udah new project. Udah. Ini kan kosong nih projectnya nih. Terus di sini ada open project. Misalkan kita ada project tadi yang di masa lalu, yang dulu gitu maksudnya. Ada close project. Kalau kita udah udah mau close gitu. Ada save seperti biasa. Save as. Save itu buat menyimpan. Save as buat simpan sebagai. Ini karena kita belum ada apa-apa di sini, jadi belum bisa menyimpan. Nah, untuk menyimpan di sini bisa pakai Ctrl S ya. Di sini bisa dilihat, di sini ada ya Ctrl S. Terus di sini ada edit. Ada buat ini kalau misalkan ada projectnya, gue tambah dulu deh. Di sini ada, kebetulan gue ada kerjaan di sini. Kita tambahin foto dulu ya. Ini editan, ini pesanan sebenarnya. Nah, misalkan
Gue mau contohin dulu nih. Ini ada undo. Undunya itu apa? Undo itu buat mengulang kembali yang baru kita kerjakan itu. Kita ibaratnya kita kembali apa ya? Kembali kayak tombol kembali gitu. Cuman kembalinya itu misalkan kita di sini kan ada undo import nih. Kita pencet aja. Importnya itu jadi hilang, kayak kembali, bukan delete sih, kembali lah pokoknya. Kembali, kita kan apa namanya tuh, ada sebuah sesuatu yang kita perbuat pada projectnya itu. Sih perbuat, kita nih ya, ini misalkan kita taruh lagi ke sini. Ini ada lagi nih undunya nih, undo create. Jadi undo itu kembali posisinya, mengembalikan posisi yang kayak itu, mengembalikan posisi yang sesudah kita edit menjadi yang sebelumnya kan posisinya nih. Nah, keadaan, mengembalikan keadaan yang sesudah kita edit kembali menjadi yang sebelum kita edit, kayak gini, sebelum kita ubah. Mungkin agak ribet ya penjelasannya, ya bisa dipahami kayak gitu tadi, semoga paham aja. Ada juga redo di sini. Redo itu sebaliknya dari undo. Nah, di sini ada Ctrl Shift Z, jadi sebaliknya gitu. Terus di sini history, sebenarnya nggak terlalu kepake banget, terkadang aja history dari yang undo dan redo tadi. Dan cut, copy dan sebagainya di sini belum kepake. Di sini belum kepake juga, jadi kita langsung aja di sini penjelasannya. Sini ada tadi kembali, ini namanya project ini buat kita naruh file-file yang mau kita import. Baik bisa kayak gini, misalkan kita buka file manager, file explorer, kita bisa langsung select, pilih ini, di drag, pindah aja, udah bisa. Nah, kayak gitu. Atau lewat sini, klik kanan di sininya nih, pokoknya di luar sini, import file. Ini misalkan import aja langsung, jangan diubah-ubah, langsung masuk ke sini ya, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Udah berapa menit? Udah 8 menit. Oh ya, import tadi. Kebanyakan orang sebenarnya kalau udah biasanya langsung buka di file manager kayak gini ya, langsung select aja gitu, select langsung masukin dalam sini, importing gitu, jadi langsung banyak kayak ini. Bisa kayak itu tadi, tergantung enaknya kayak gimana, nyamannya seperti apa. Nah udah kan, ini file-file yang kita import, foto, bisa video, bisa audio, semuanya pokoknya bisa, asalkan support dengan After Effects, karena ada beberapa file yang gak support, jadi harus kita convert biasanya. Terus di sini ada efek control. Apa itu? Efek control ini buat naruh efek yang kita pakai ke layernya. Cuman karena di sini kita tidak ada layer, jadi kita harus munculin dulu layernya. Bagaimana cara memunculkan layernya? Layer caranya adalah bisa kita langsung drag kayak gini. Ini kan ditarik, diklik kiri di sini, taruh sini, nanti akan muncul komposisi. Itu cara cepat, cuman tidak disarankan karena di sininya nanti settingannya menyesuaikan dengan foto atau video atau file. Jadi kita delete aja di sini, backspace. Nggak salah, di sininya backspace. Caranya adalah kita di sini nih ada nih, ini ada beberapa, ada create new folder, ada create a new komposisi. Jadi komposisi itu perbandingannya sama kayak sequence di Premiere, kalau kalian pakai Premiere Pro ya, sequence atau komposisi tadi. Ada komposisi settingannya, ini bisa kita senama komposisi name, final misalkan, final apa pokoknya lah, atau belajar tadi, tugas.
Terus di sini ada preset. Nah, saran gua sih sebenarnya pakai preset ini aja. Misalnya di sini ada 1080 ya. Kita mau bikin videonya 1080. Ya pakai ini aja nih 1080 nih. Cuman pakainya yang HDTP ya. Yang di atas ini gua jujur aja jarang pakai, hampir nggak pernah, bukan jarang lagi. NTSC dan sebagainya sini. Pilih yang HDTP atau UHD atau ini nih yang buat 720 HDTP. Terus di sini ada kan di sampingnya tuh ada 24 25, itu namanya EPS-nya. Sekarang kita pilih yang HDTP 1080, sini 24. Kalau pilih yang ini jadi 25 nih, akan ada frame rate. Nah, kayak gitu ya. Dan di sini bisa kita ubah lagi kalau mau, misalkan jadi kecil, lebih kecil. Berapa misalkan? 1280 untuk resolusi yang 720. Misalkan asalkan oh ya, ini di lock rasio ya, jangan lupa. Kalau kita nggak lock bisa aja, kalau misalkan kita mau custom isinya 1000, di sininya 750 bisa, cuman nanti aspek rasionya berubah. Aspek rasio itu sebenarnya kayak buat penjelasannya itu kayak ini nih. Ini aspek rasionya itu 16:9 sama full. Kalau kita fullin itu, ini bisa nggak di fullin ya, di full gitu pokoknya. Kalau kita full itu selayar full. Kalau monitor kita 16:9 ya, beda kalau yang panjang monitornya. Oh sorry, kan beda-beda. Nah kayak gitu ya aspek rasio tadi. Nah, ini tadi kita default aja di sini. Nah oh iya, kalau mau jadi resolusi ponsel gimana bang? Ini nih 1080, kita balik aja ya. Oh ini matikan lock aspek rasio tadi 920. Ini bakalan jadi memanjang format HP. Kalau yang tadi kan final. Nah kalau ini kan tadi format tadi sesuai kayak layar PC gitu atau laptop. FPS nya bisa terserah kalian, bisa 24, bisa 25, menyesuaikan dengan video yang mau kita ekspor nantinya. Terus di sini resolusi ini buat preview aja ya, bukan maksudnya resolusi yang bakal kita ekspor. Jadi ini previewnya bisa quarter paling rendah atau sedang, di bawah dari sedang gitu. Half itu menengah, half kan setengah, full. Jadi previewnya tuh bakal full, sama kayak yang waktu kita render nanti, cuman berat ya, sekali lagi berat. Hanya PC tertentu dengan spek dewa yang bisa full. Kalau full epic ya, kalau dikit sih bisa aja sih full. Terus durasi di sini start time code nggak usah diubah, pastikan ini 0 aja. Terus di sini bisa durasi tergantung, di sini kan ada jam, menit, detik, milidetik. Sini 1 menit 30 di sini gua setting ya. Di sini ada advance. Oh ini background nih bisa tetap hitam nggak apa-apa, bisa diubah bisa juga, tapi hitam aja. Advance ini nggak usah diubah juga. Di sini buat settingan motion blur nggak usah dulu. Sini ada settingan 3D renderer, ini termasuk advance juga, biarin aja dulu di classic 3D. Tapi nanti gue bikin penjelasannya buat yang Cinema 4D ini. Kita belajar yang di classic 3D aja. Udah ya, kembali ke basic. Di oke. Nah, nanti akan muncul tampilan di sini ini untuk layarnya. Ini bisa kita zoom in, zoom out, pakai scroll di mouse, scroll wheel, atau bisa di sini fit 100%. Nah, kayak gitu kan. Gitu, di zoom in. Enaknya After Effects tuh dipakai scroll mouse aja udah bisa gitu. Nah ini yang jadi timeline kita, sini ada detiknya gitu. Nah buat manjangin mendekinnya nih buat zoom timelinenya, zoom in zoom on, atau bisa pakai shortcut
yang perlu dihafal ya, nanti bisa dicatat. Control scroll, ALT maksudnya, Control ALT scroll mouse, ALT dikebut, ini bisa buat zoom in zoom out. Nah sekarang kita ke tool tadi, ini kan ada selection tool, baru ke toolnya ada hand tool. Hand toolnya buat apa? Fungsinya kayak gini nih. Nah sebenarnya ini bisa dipencet spasi ya kalau kalian mau, atau H ini tadi spasi ditekan, ditekan terus bawahnya sambil diklik kiri di mouse. Bisa juga hand tool tuh juga bisa dipakai di sini, cuman ini karena timelinenya dikit, coba kita misalkan zoom nih. Nah jadi bisa kita geser hand toolnya tadi. Kembali ke yang ini tadi, ini shortcutnya P buat select memindah-mindah kayak gini. Soalnya kalau kita posisi di sini ini bakalan nggak berfungsi, paling jadi pindah kayak gini nih, geser-geser dari sini select. Nah ini buat nge-select, terus di sini lagi nih. Nah buat mindah layarnya bisa juga. Ini udah 16 menit ya, mungkin part satunya sampai di dulu, nanti kita lanjut lagi nanti. Oh ya, kita save dulu nih untuk part 1 di 2024 nih. Nah ini gua save part 1 belajar, nanti kita lanjut pokoknya di part 2. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Kalau mau like boleh, share boleh, silahkan. Pokoknya kita lanjut ya nanti di part 2. Sampai di sini dulu. Part 2 nya nanti kita lanjutin tentang masih timeline sama workspace ini tadi. Soalnya masih banyak di sini yang perlu dipelajari tentang dasar-dasarnya. Pokoknya tetap bakal lanjut. Jadi terima kasih sudah nonton. Bye bye.